Kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia kembali terjadi. Pemerintah lantas mendesak otoritas Malaysia untuk menjatuhkan hukuman setimpal kepada pelaku serta meninjau ulang kerjasama penempatan pekerja di Malaysia. Pemirsa, 240 pekerja migran Indonesia dideportasi pihak Malaysia melalui pintu perbatasan pos lintas batas negara Entikong, Kabupaten Beginilah Sanggau, potret Kalimantan deportasi Barat. sebanyak 141 pekerja migran Indonesia dari pos lintas batas negara atau PLBN Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Sabtu siang. Setibanya di PLBN Entikong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Membicarakan tentang pekerja migran Indonesia sungguh sangat menarik. Banyak hal yang bisa kita kulik dari hal ini. Ada bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan diri di luar negeri, kemudian bagaimana perjuangan mereka untuk mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mensejahterakan keluarganya. Nah, kali ini kita akan membahas isu-isu tentang pekerja migran Indonesia bersama dengan pakarnya. Dengan siapa kita kali ini, Ibu Dr. Yuni? Iya, alhamdulillah kita bersama dengan pakar komunikasi, yaitu Dr. Nani Nurani Muksin. Ya, hari ini kita akan coba mengulik di mana beliau adalah merupakan pemenang hibah penelitian dari Kemenristekbrin terkait dengan skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, UMJ tentu saja sangat berbahagia mendapatkan hibah ini dan Bu Nani dan tim akan melakukan penelitian dan ini sudah selesai tentang komunikasi berbasis online bagi pekerja migran Indonesia untuk pengelolaan finansial, Bu Lucia. Ya, selamat datang Bu Nani. Selamat Bu Yuni. Ya, alhamdulillah. Ya, saya sedikit menceritakan juga bahwa Bu Nani adalah merupakan dosen di Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga kepakaran beliau juga merupakan telah aktif juga di Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Nah, hari ini kita coba mengulik tentang penelitiannya. Silakan Bu Nani untuk menyampaikan tentang penelitiannya sehingga masyarakat tercerahkan, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang mereka telah berjuang untuk kita sebagai pahlawan devisa. Silakan, Nani. Baik, terima kasih Bu Dr. Triyuni, juga Bu Dr. Lucy, para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa diundang di sini. Mudah-mudahan bisa sharing dan bermanfaat tentang komunikasi berbasis online pekerja migran Indonesia dengan keluarga dalam pengelolaan finansial. Alhamdulillah, pada tahun 2018 saya memenangkan hibah dikti dan penelitiannya dilakukan selama 3 tahun. Dengan lokus tahun pertama itu lokusnya di Hong Kong, kemudian di dalam negerinya adalah daerah asal PMI, Lombok dan Cirebon. Tahun kedua, tahun 2019, penelitian kami lakukan di Penang, Malaysia, dan daerah asal PMI di Sumbawa. Dan tahun ketiga, tahun 2020, itu adalah
penerapan modelnya seperti itu. Kami diseminasikan secara virtual karena sekarang zamannya virtual begitu Bu Yuni dan Bu Lucy. Jadi mestinya kami tim peneliti ke Hong Kong lagi, juga ke Penang lagi, juga ke Lombok, tapi itu tidak bisa terlaksana. Tapi kami tetap melakukan diseminasi secara virtual seperti itu. Oke, jadi awalnya kenapa kami tertarik melakukan penelitian ini? Beberapa kali ketika kami ke luar negeri, terkadang bertemu dengan teman-teman pekerja migran Indonesia begitu. Dari ini saya kadang-kadang kalau keluar ketemu orang Indonesia itu senang ngobrol gitu Bu Yuni. Iya. Iya. Nah, kadang-kadang di tempat apa ya, misalnya di taman kota atau apa gitu ya. Karena orang Indonesia ditanya kan dari mana. Nah, tahun 2012 saya bertemu dengan yang namanya Aan ya, Teh Aan begitu dari Majalengka. Teh Aan. Ya. Silakan disapa Bu. Teh Aan, ya, siapa tahu menjadi Teh Aan ini sekali gitu. Jadi FB-nya itu Teh Aan manis sekali begitu. Oh. Iya. Dan Teh Aan ini sudah lama bekerja di Taiwan begitu dan ya ada suka duka lah seperti itu. Nah, terakhir memang ada masalah dengan keluarganya. Nah, ini kemudian saya terpikir juga selain itu sudah dulu pernah membangun rumah pada sebagainya, karena berpisah itu juga ternyata ada masalah. Dan dari cerita itu saya terpikir gitu loh, wah berarti masalah komunikasi bagi PMI ini sangat penting begitu. Nah, dari komunikasi ini kami melakukan penelitian awal, melakukan pengamatan dan juga penelaahan dari karya-karya ilmiah di jurnal gitu ya. Nah, seringkali para pekerja migran Indonesia ini hanya bekerja begitu. Dan mereka mungkin terlena gitu ya, lupa atau memang karena kondisi tidak menyiapkan bagaimana kalau mereka sudah tidak bekerja lagi sebagai PMI begitu. Nah, dari sinilah kami berpikir bahwa komunikasi dengan keluarga itu sangat penting begitu, terutama komunikasi yang sifatnya produktif. Yaitu membicarakan pengelolaan keuangan, pengelolaan finansial. Jadi komunikasinya bukan sekedar mungkin say hi, kangen gitu ya, atau cerita tentang masalah, tapi juga memikirkan masa depan seperti itu. Begitu Bu Yuni awalnya. Wah, ini menarik ini Bu. Bagaimana melihat yang namanya PMI kemudian sampai menemukan masalah terkait komunikasi internal ya. Bagaimana PMI ada di luar negeri, kemudian mengkomunikasikan sesuatu hal ke keluarganya yang berkaitan dengan finansial. Gitu. Bu Nani, kira-kira selain masalah-masalah finansial yang diangkat, ada nggak fenomena yang menarik untuk dikaji kembali, dikembangkan tentang PMI ini? Oh iya, ya. Sebetulnya concern kami kan memang di komunikasi ya Bu, dan hasil penelitian ini kami membuat prototipe aplikasi pengelolaan keuangan begitu loh. Jadi berbasis Android dan iOS. Nah, mudah-mudahan bila ada kesempatan mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi, kerjasama dengan BP2MI. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan begitu ya. Jadi nanti PMI itu berbasis melihat handphone bisa memasukkan gitu ya. Itu kan aplikasi pendapatannya berapa, kemudian kirim ke kampung berapa. Nah, dia harus menyisihkan uang berapa. Nah, seperti itu. Berarti aplikasi yang
bisa itu ya membuat rancangan keuangan PMI itu ya, secara betul. Tidak langsung begitu. Ya. Oh iya iya. Menarik ini. Ya. Ya, mungkin nanti rancangan teknis ini nanti sebenarnya bisa menjadi pegangan ya, Bu Nani ya. Kenapa? Karena kan banyak pekerja itu kan mereka sudah sangat lelah ya bekerja di luar negeri. Mereka bahkan kadang-kadang ada yang bekerja sampai istirahat hanya 5 jam dan seterusnya. Mereka kan tidak sanggup untuk memanage dengan baik. Nah, dengan adanya sistem informasi itu atau program itu diharapkan akan membantu bagi para pekerja migran Indonesia untuk memanage dengan baik. Kenapa? Tadi yang diceritakan sama Bu Nani tadi ya, ditinggal kawin, ada yang pulang ke Indonesia ternyata duitnya habis dan lain-lain ya Bu Nani ya. Nah, dari lokus yang Sumbawa, kemudian ada Jawa Barat, kemudian ada lagi yang lokus yang lain. Kira-kira apa nih Bu Nani yang ingin dipesankan kepada para pekerja migran Indonesia ini di dalam memanage daripada finansial mereka? Iya baik. Jadi lokus daerah asal PMI Lombok itu banyak sekali PMI-nya ya. Di sana itu juga ada pemberdayaan PMI. Jadi ya nggak apa-apa saya sebut merek ya. Nggak apa-apa. Ada rumah BNI begitu ya. Ada apa gitu ya, yang memberikan keterampilan gitu ya, pelatihan kepada keluarga PMI dan PMI Purna. PMI yang sudah selesai begitu. Kemudian di Sumbawa saya bertemu dengan hampir 300 mantan PMI dan memang kondisinya mereka itu ya mohon maaf ya, mungkin ini kondisi yang dialami di negara kita, kebetulan di Sumbawa, mereka ya kalau di daerahnya, di desanya ya itu ya nganggur begitu loh. Nah ini yang menyedihkan gitu. Betul tadi kata Bu Yuni, ketika pulang, kata Bu Lucy tadi ya, uangnya habis gitu ya. Nah ini yang sedih gitu kan. Jadi kerja keras seumur hidup, kata orang Jawa nggak ada tempelnya gitu ya. Ada tempelnya. Nah padahal berdasarkan wawancara kami, ngobrol-ngobrol gitu ya, ada yang 19 tahun bekerja di Hong Kong gitu ya. Ada yang jadi sampai anaknya kuliah ya. Itu ya masih bekerja sebagai PMI. Tapi memang dapat menyekolahkan gitu ya. Jadi memang ada beberapa success story, ya ada beberapa juga yang memang kisah sedihnya ada. Betul kata Bu Yuni, ada yang pekerjaannya misalnya ada yang merawat orang tua begitu kan. Itu saya masih berteman dengan beberapa PMI dan di status WA-nya itu begini misalnya, mau tidur nungguin majikan bobo, nasib PMI begini ya gitu. Gitu. Oh ya Allah. Ya, iya, jadi karena mungkin sudah sepuh, nggak tidur, ditemani gitu kan, seperti itu. Iya, gitu. Bu Nani, dari pengelolaan finansial yang dilakukan oleh PMI itu, kira-kira item apa yang membuat mereka itu akhirnya tidak bisa saving gitu? Mungkin konsumtif yang berlebih atau apa gitu mungkin? Ya betul. Jadi memang ini kita klasifikasi PMI-nya gitu ya. Kalau PMI-nya yang baru datang bekerja, baru memulai kontrak, biasanya mereka ada pemotongan dari pengirim PMI-nya gitu kan. Nah otomatis itu bisa berkurang. Nah kemudian hal-hal lain memang kebanyakan habisnya itu untuk biaya kehidupan sehari-hari begitu ya, untuk mengirim uang ke kampung gitu, untuk kepentingan memang PMI ini dijadikan betul-betul tulang punggung begitu. Kebanyakan PMI yang perempuan ya mohon maaf suaminya
kerjanya serabutan, ada yang tidak bekerja. Jadi memang betul-betul mengandalkan istrinya begitu. Gitu. Dan banyak hal ya betul, ada yang tadi Bu Lucy konsumtif ya. Kalau di Hong Kong dulu ya sebelum pandemi ya, saya 2018 ke Hong Kong dan di sekitar KJRI, Causeway Bay, kemudian di Victoria Park. Kalau hari Minggu, Masya Allah rame banget, kayak Tanah Abang begitu ya. Nah itu hampir semua isinya PMI. Nah iya. Nah, ini yang konsumtif, ada juga yang ya punten itu hak ya, tapi berdandan maksudnya ya kayak artis lah gitu ya. Nah, mungkin itu kan artinya harus ada budget kan begitu. Terus kemudian save budget yang lain adalah memang untuk komunikasi. Karena komunikasinya kan selalu berbasis online begitu ya. Jadi untuk penggunaan pulsa seperti itu. Kalau kebutuhan di kampung biasanya ya untuk makan sehari-hari, anak yang sekolah begitu, dan biasanya orang tua yang sudah membutuhkan perawatan seperti itu. Itu Bu. Ya, ini menarik sekali nih Bu. Di samping ada cerita sedih, tentu saja ada cerita success story nih, Bu Nani ya. Nah, tentu saja success story ini menginspirasi kita supaya para pahlawan devisa ini bisa diadvokasi dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Akhirnya mereka benar-benar akhirnya pulang dengan sukses tentu saja. Nah, kira-kira dari hasil penelitiannya itu berapa keberhasilan dari para PMI ini untuk bisa mengelola finansialnya? Nah, ya. Nah, kalau berdasarkan penelitian kami ke Sumbawa, ke Lombok, memang keberhasilannya ya kecil sekali. Ketika kami diseminasi, Kepala Pempa TKI Lombok itu juga menyebutkan begitu ya, bahwa memang masih sedikit yang ada yang yang berhasil, tapi memang sangat ya belum menggembirakan lah seperti itu. Nah, kalau di Hong Kong itu kebetulan ada Pak Chandra. Pak Chandra itu dulunya PMI begitu ya. Nah, kemudian memberikan jasa pengiriman uang sampai mempunyai beberapa perusahaan gitu untuk pengiriman uang remitansi. Jauh sebelum bank-bank dari Indonesia masuk ke Hong Kong. Tapi sampai sekarang pun masih berjalan jasa pengiriman uangnya. Nah, ini dari ceritanya Pak Chandra ini mungkin bisa menginspirasi para teman-teman PMI, jangan pernah istilahnya gengsi gitu ya untuk menambahkan penghasilan. Pak Chandra itu dulunya, orang kalau misalnya itu gimana ya, mau ngirim ya udah sini saya bantu atau apa begitu loh, awalnya seperti itu katanya Kak. Sampai sekarang itu punya rumah makan masakan Indonesia. Di Hong Kong itu ada beberapa outlet, ada beberapa resto, dan luar biasa Bu. Ibu mau makan apa aja di sana ada. Mau makan buntil, mau makan es campur, mau makan apa masakan Indonesia semua ada. Dan ada beberapa orang Hong Kong yang bekerja sama Pak Chandra ini. Iya, dan istrinya kebetulan juga mantan PMI juga gitu ya. Dan Pak Chandra ini salah satu entrepreneur dari luar Hong Kong yang diberikan fasilitas begitu untuk berusaha gitu ya di Hong Kong seperti itu. Gitu. Iya. Ya. Ini tadi saya menggarisbawahi yang namanya entrepreneur. Jadi ya artinya bahwa salah satu keberhasilan daripada PMI ini adalah bahwa bagaimana mereka menangkap peluang ya, Nani ya, terhadap proses bisnis yang ada di sana dengan segala keterbatasan akhirnya menjadi peluang sehingga mereka bisa mandiri dan akhirnya bisa berhasil di dalam proses bisnis tersebut.
Nah, apa namanya? Kemudian dari penelitian Ibu ada beberapa publikasi yang dihasilkan nih dari penelitiannya ini, sehingga nanti bisa menjadi referensi bagi stakeholder untuk bisa melakukan advokasi dan juga melakukan pendidikan tadi ya, bagaimana para pekerja migran ini nanti dididik dengan baik, apakah memang perlu dikasihkan entrepreneurship dan lain-lain. Silakan Bu Nani untuk menyampaikan. Ya, alhamdulillah beberapa publikasi tahun 2018 kami mengikuti konferensi Aceh Global International Conference, dan proceedingnya itu terbit di Atlantis begitu. Nah, kemudian di Jurnal Nasional Sinta 2 Komunikasi Pembangunan dari LIPI ya, dari LIPI. Dari Kominfo, dari Kominfo Medan. Nah, itu Sinta 2. Kemudian beberapa ada di Jurnal Perspektif Komunikasi Sinta 4. Kemudian kami juga mengikuti International Conference di Bangkok, Thailand, dan itu juga sudah terbit proceedingnya. Kemudian ada beberapa jurnal yang lain, misalnya. Nah, ini saya rada-rada lupa nih jurnalnya. Buku ya Bu, buku juga ada. Iya, buku Pola Komunikasi Pekerja Migran Indonesia dengan Keluarga, sudah berisp. Sama aplikasi tadi ya. Oh, aplikasi. Kami juga membuat buku saku, kemudian videografis. Kemudian dari sini kami juga membuat medsosnya, ada Facebook, fanpage PMI Cerdas, kemudian Instagram PMI Cerdas, kemudian website @PMI Cerdas begitu, dan model komunikasi itu model model komunikasi. Selain itu kami juga di tahun ini, tahun 2019, melakukan minimal 3 kali mengikuti konferensi internasional. Dan memang dalam proses proceedingnya belum keluar begitu. Ya, alhamdulillah nih kita tercerahkan hari ini bahwa dalam satu proses penelitian saat mendapatkan hibah, memang kita sama pemerintah difasilitasi untuk bisa mempublikasikan melalui seminar, melalui jurnal, mempunyai buku, dan akhirnya bisa memberikan reputasi untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau saya mengatakan bahwa penelitian itu bisa untuk bahan ajar, bisa untuk pengabdian masyarakat, tadi yang disampaikan oleh Bu Nani ya, bisa untuk merupakan proses untuk bagi para PMI untuk bisa mengambil story-nya dengan baik, termasuk komunikasi. Alhamdulillah juga nih Bu Lucy ya, Bu Dr. Nani dan tim juga telah berhasil melakukan launching buku juga ya, ISBN boleh disampaikan juga Bu Nani terkait dengan hasil pola komunikasi yang PMI, rekomendasinya apa nih Bu? Bagi pemerintah dan juga bagi stakeholder, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan advokasi ataupun melakukan hal yang terbaik untuk para pahlawan devisa ini. Silakan Bu Nani. Baik, jadi pola komunikasinya memang sirkuler begitu ya, timbal balik ya. Komunikasi bukan hanya dari PMI ke keluarga, tapi juga dari keluarga ke PMI. Dan yang penting, komunikasi yang dilakukan itu bukan hanya membicarakan hal-hal yang rutinitas begitu loh, atau hanya membicarakan tentang pengiriman uang, terus keperluannya untuk apa, tetapi adalah untuk pengelolaan keuangan gitu. Jadi misalnya begini, ketika nelpon
atau video call gitu ya. Gimana nih mungkin kita bisa saving untuk membeli misalnya ternak gitu ya, memulai usaha bebek gitu ya, atau ayam, atau kalau suaminya punya skill untuk mendirikan bengkel, atau misalnya membuat toko kelontong yang bisa dikelola orang tuanya, misalnya seperti itu, atau hal-hal lain. Nah, saya yang senang dari PMI baik di Hong Kong maupun di Malaysia, mereka juga banyak yang sudah sadar diri gitu ya, melakukan pemberdayaan diri sendiri dengan mengikuti meningkatkan pendidikan. Jadi banyak mereka yang kuliah. Di Hong Kong itu ada universitas, alhamdulillah ya. Kemudian di Malaysia juga begitu. Nah, jadi luar biasa mereka itu. Kegiatan-kegiatannya juga luar biasa. Pada hari Minggu ya, selain ada yang berbisnis gitu ya di Victoria Park atau bertemu teman-temannya ngobrol begitu ya, tapi ada juga yang mengisi dengan memperkaya keimanan lah begitu. Mereka membuat majelis taklim gitu ya. Bahkan di masa pandemi ini kan masjid-masjidnya ditutup sempat di Hong Kong. Mereka itu melakukannya secara istilahnya silent lah ya, di kontrak rumah gitu ya, bila tidak ada masjid yang dekat. Dan luar biasa loh mereka itu. Dari foto-fotonya mereka berseragam, mereka mengundang ustadz dan lain-lain seperti itu. Luar biasa kegiatannya. Oh iya, jadi solidaritasnya kuat ya Bu. Ya betul. Dari hasil penelitian dan diseminasi, kami juga ada publikasi di beberapa media nasional secara online. Ada republika.co.id, ada kompas.com, ada Suara Karya, ada banyak ya, ada beberapa. Jadi kalau googling itu bisa langsung keluar link pemberitaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih. Jadi hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu kan. Ya. Mana Ibu? Ya, silakan Bu Nani untuk menyapa para pekerja migran yang menjadi responden Ibu. Silakan Bu Nani untuk Pak halo teman-teman PMI, baik yang di Hong Kong maupun di Malaysia dan di seluruh dunia ya. Senang sekali nih. Ada Mbak Yana dari Hong Kong, kemudian Pak Purnomo yang ada di ladang sawit di Penang, Malaysia. Halo semuanya. Ada Bu Lilik yang di Hong Kong gitu ya. Teman-teman, bekerja itu adalah ibadah. Jadi tetap semangat. Nah, yang penting teman-teman sudah mempersiapkan, karena bekerja menjadi pekerja migran Indonesia itu usahakan hanya 1 kali atau memperbaharui kontrak itu dengan termin waktu tertentu gitu loh. Jangan pernah berpikir ingin menjadi pekerja migran seumur hidup begitu. Jadi mindsetnya ketika bekerja Anda pergi ke luar negeri, pikirkan untuk kembali. Nah, untuk kembali itu kan perlu modal. Nah, untuk itu bisa dirintis ya melalui menyisihkan dana dari remitansi, jadi menabung gitu ya, dan mengulik mencari usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan begitu loh dengan keluarga. Sehingga menjadi pekerja migran itu tidak seumur hidup, tapi untuk mengumpulkan modal ya, untuk mengumpulkan modal ketika kembali ke Indonesia sudah mempunyai usaha produktif begitu. Iya. Amin ya rabbal alamin. Ya, menarik untuk dibahas lebih lanjut untuk menjadi dasar dari penelitian lanjutan ini yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Karena ada penelitiannya Bu Nani, mungkin bisa dikembangkan ke penelitian-penelitian yang sinergitas yang lain setema begitu ya Bu Yuni ya. Dan juga dikembangkan dengan pengabdian masyarakat tentunya, karena ini
dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat, terutama yang ada di wilayah-wilayah kantong pekerja migran Indonesia. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk keluar negerinya gitu ya. Sebelum ke sana itu ada bekal terlebih dahulu. Jadi lebih safe lah untuk bisa kembali mensejahterakan keluarganya dengan baik. Gitu ya Bu? Ya, salam berkemajuan untuk para PMI di seluruh dunia, PMI dari Indonesia, dan jangan lupa like dan subscribe LPPM UMJ. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nani Nurani Muksin yang telah sharing informasi berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Semoga informasi yang di-share ini memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama pekerja migran Indonesia untuk lebih maju kembali. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.